Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Belajar apa kita hari ini? Sudah buku paket semua? Sudah. Berapa ada di dada buku paket? Masih aja tinggalan beneran. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, jadi mulai. Mati saja. Selesai. Oke. Hari ini masuk semua. Hadiah. Terus Sofi, Tika, banyak, ada 4. Ntar dicatat dulu ya. Oke, ada 4 berarti yang masuk. Saya masuk semua alhamdulillah ya. Oke, materi hari ini adalah berpikir komputasional. Nah ya, sebelumnya di kelas 7 sudah belajar belum? Sudah dong. Di kelas 7 ada materi ini ya. Materi apa? Materi ini tetap berpikir komputasional, cuma bedanya apa? Di kelas 7 dasarnya, di kelas 8 tingkatnya lanjut, di kelas 9 nanti lebih advance lagi. Oke? Paham? Oke. Untuk pertemuan di bab 2 tentang berpikir komputasional itu ada 4. Ada apa aja? Terus algoritma struktur data. Kita fokus ke pertemuan 1 ya. Fungsi dan representasi masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini tujuan pembelajarannya. Mengenal konsep fungsi dalam informatika, terus memahami pentingnya representasi masalah, terus mampu membuat contoh sederhana fungsi dan alur masalah sehari-hari. Oke. Kita sebelum masuk materi, silahkan kalian scan barcode yang ada di depan dan isikan sesuai pernyataan kalian hari ini. Jujur ya, jujur. Kalau 1 orang tenang, 2 orang semangat, 1 orang baru 4. Oke, sudah belum? Oh, biasa saja 12, biasa saja Pak. Sedih, siapa nih sedih? Aduh. Siapa yang lagi sedih nih? Ada yang lagi kesel Pak, kesel diputusin pacar. Oke, ya. Oke, cukup. Ini sudah mewakili ya. Meskipun di sini ada yang galau, ada yang sedih, ya. Kita harus tetap semangat. Paham sampai sini? Ya. Ini yang galau dan sedih bisa curhat ke guru BK ya, bisa curhat secara 4 mata dengan guru BK. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita peregangan dulu, ya. Ikuti video yang ada di depan ya. Kalian duduk lagi ya. Geser.
Yang tadinya ngantuk, kita harus pressing lagi ya. Kalau kita berkawan, oke? Sudah mulai? Belum, masih ngantuk. Nah, kegiatan kita hari ini yang pertama adalah video contoh fungsi, nanti kita lihat bareng-bareng. Penjelasan fungsi dari lainnya itu simulasi fungsi mesin untuk Arduino. Ini simulasi ini ada di paket ya. Terus proses mandiri, diskusi kelompok, dan refleksi bersama. Ini adalah kegiatan kita hari ini ya. Pertanyaan, saat kamu bermain game, bagaimana kamu tahu kapan harus melompat atau menyerang? Kira-kira kapan kamu itu tahu harus melompat? Apakah pas dalam musuh otomatis lompat? Enggak kan? Pas apa? Pas dipencet fungsi apa? Fungsi lompat. Misalnya nih, yang ini fungsi lompat, misalnya ini ya, fungsi lompat. Ya, kalau kita pencet ini, berarti dia langsung lompat. Apakah kalau kita pencet fungsi lompat dia akhirnya mundur? Kan? Ya, nah itu salah satu arti dari fungsi ya. Apakah ada fungsi di balik semua itu? Sudah pasti ada. Ya, karakter itu jongkok, karakter itu jalan, karakter itu ngedip begini, itu sudah ada peraturannya, udah diatur. Yang pertama fungsinya sudah jelas. Ya, kalau kamu gerak ke kiri, apakah dia akan ke kanan? Enggak. Ya, itu ada namanya tahap beta test, ya, terus release. Nah, tahap beta test itu biasanya hanya orang-orang tertentu yang disuruh untuk nyobain apakah ada bug, ya. Takutnya ada bug itu seperti apa? Yaitu kita suruh lompat dia malah nunduk, kita suruh ke kiri dia malah ke kanan, ya. Apa sampai sini? Itu contoh penerapan fungsi. Ya. Kita lihat video penjelasan, bukan penjelasan, ini contoh-contoh fungsi di dunia nyata ya. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi. Sebelum kita belajar, mari kita lihat dulu contoh-contoh penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gembok dan kuncinya. Kalian pasti pernah mengenal atau pernah menggunakan gembok dan kuncinya. Nah, itu adalah salah satu penerapan fungsi. Kenapa? Karena satu buah gembok hanya akan dapat dibuka oleh satu buah kunci.
Contoh kedua dari penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari adalah botol dengan tutupnya. Tentunya ini merupakan contoh fungsi karena berbeda botol maka akan berbeda pula tutupnya. Jadi satu botol untuk satu tutup. Maka dari itu, botol dengan tutupnya dapat dikatakan sebagai sebuah fungsi. Contoh ketiga, yaitu tentang kecepatan dan waktu tempuh. Ini merupakan suatu fungsi loh. Kenapa ya? Coba kita lihat. Jika kita menempuh perjalanan dengan kecepatan tertentu, maka akan menghasilkan waktu tempuh tertentu juga. Jika kita mengubah kecepatan, maka waktu tempuh pun akan berubah. Jadi, satu kecepatan untuk satu waktu tempuh. Maka dari itu, kecepatan dan waktu tempuh adalah salah satu contoh dari penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita minta hasil KPD dari beliau ya. Jelas, fungsi itu sudah jelas. Sudah ada kegunaannya masing-masing. Ya. Terus contoh lagi, kalau penerapan di komputer itu gimana Pak Mahdi? Contoh, ya saat seperti tadi yang kita bilang untuk main game, jadi kalau fungsinya untuk lompat ya udah di programnya, di kodenya tuliskan lompat, ini nggak usah ditulisnya nama fungsi lompat, cepat dia malah kanan kiri, dia sesuai dengan apa namanya, ya kita lanjut dulu. Dan suatu instruksi karakter lompat terjadi karena fungsinya dipanggil oleh program saat pemain melakukan suatu perintah. Sudah pasti. Apakah kalian kalau main game didiemin aja tuh gerak sendiri? Gerak sendiri. AFK jatuhnya. Kalau di Mobile Legends dia gerak sendiri. Pasti kalian, tapi kalian terbacanya AFK. AFK artinya apa? Tahu nggak artinya? Cuma tahu AFK doang. Tahu nggak artinya? AFK itu diambil dari kita bermain komputer, saudara. Away from keyboard artinya. Away itu apa? Jauh dari keyboard. Ya, sudah itu diambil dari komputer. Karena permainan dulu banyak komputer, itu belum ada permainan di HP. Semuanya sudah di komputer. Ya, makanya istilah diambil dari komputer. Apa itu away from keyboard? Pak, tapi kalau kerjaan sendiri saya yang komputer, ya dengan fungsi yang jelas, ya. Fungsi adalah kumpulan perintah atau instruksi yang memiliki nama khusus dan bisa digunakan diulang kali. Ini yang dimaksud fungsi kalau di pemrograman, ya. Pemrograman itu contohnya ya, kalau kalian lagi coding, bikin aplikasi, bikin game, fungsi ini cukup ditulis sekali, ya. Kamu bikin nama fungsi lompat, ya udah lompat. Kalau lompat nanti saat kita bikin lompat, dia hasilnya gimana? Bergerak ke atas kan dia, atau bergerak ke atas, terus lagi ke bawah secara otomatis. Ini sama. Mengapa fungsi? Masalah di sini menghindari penulisan kode yang sama. Terus membuat program lebih struktur dan mudah dibaca. Terus mempermudah perbaikan dan pengembangan. Memecah masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Nah, di sini ada spidol. Bisa nggak ya? Nanti kita ibaratkan seperti ini. Nah, contoh di kehidupan nyata. Ini bahasa pemrograman Python ya. Kalian tahu Masapi. Tulisannya seperti ini. Masapi ini pemrograman Python. Kamu perlu pernah. Nah, di dalam fungsi Masapi ada kegiatan apa aja? Rebus mie, masuk mie, masak mie, tunggu 3 menit, tuang bumbu. Nah, kamu bisa mengambil fungsi itu setiap kali ingin memasak
ini tanpa harus menjelaskan ulang langkahnya satu persatu. Ya. Kalau di pemrograman, ya, dia itu struktur scriptnya seperti ini ya. Misal, dia itu berupa file-file. Misal, ini khusus fungsi, ini tampilan awal ya, ini database. Misalnya, ini file database, ini tampilan awal, ini khusus fungsi. Ini jadi satu namanya misalnya game. Ya, gamenya terserah. Nah, khusus fungsi kita buat atau taruh di sini. Ya, misalnya fungsi lompat. Fungsi apa lagi? Fungsi misalnya berjalan. Ya, fungsi tiarap misalnya. Terus di tampilan awal hanya nampilin apa? Biasanya tampilan awal kan bisa login ataupun dashboard ya. Jadi kita nggak harus tulis lagi di sini. Cukup kita tuliskan di khusus fungsi. Jadi kita atur di sini. Misal saya mau ngedit tampilan dashboard, ya udah kita berarti hanya di tampilan awal saja. Oh ternyata error nih saat kita pencet nunduk dia malah lagi jelas. Berarti yang kita atur adalah di folder khusus fungsi. Paham sampai sini? Itu kalau penerapannya di pemrograman, ya. Nih, kita coba bermain peran, ya. Nah, fungsinya apa? Ambil buku informatika, ya. Nanti saat saya ngomong ambil buku informatika, ya, kalian langsung cari buku informatika, langsung angkat ke atas, ya. Ambil buku tulis. Nah, saya sudah nggak jelasin kan langkahnya, tapi kalian harus tahu, langsung cari buku tulis kan. Oke, silahkan taruh kembali. Ambil handphone kalian. Oke, ya, apa sampai sini? Saya turunkan lagi. Sama lagi contohnya penerapannya seperti apa? Saat saya atau kalian mau ulangan CBT, mau ulangan CBT di sekolah, silakan buka link ujian. Apa yang kalian lakukan? Apa langsung kebuka? Apa dulu? Di luar buka password, di luar ambil HP, apa di situ yang langkahnya pasti akan kamu lakukan? Apakah dengan masukan langsung kebuka? Apa dulu? Coba. Apakah langsung muncul link login? Saya tanya. Saya ngomong ke kalian, buka link ujian CBT PTS nih. Kalian harus sudah apa dulu di situ? Tapi udah nyala, Mas. Sekarang cara buka link itu apakah langsung kebuka linknya? Apa harus terhubung ke mana? Wi-Fi. Sekarang coba kamu di rumah buka link ujian, bisa nggak? Enggak. Saya pasti harus terhubung ke Wi-Fi sekolah. Itu harusnya udah bukan itu lagi, nggak usah saya jelaskan kan. Saat saya misalnya kamu ada masalah, Pak, kok saya nggak bisa kebuka? Silahkan buka linknya. Apakah kamu nanya cara bukanya gimana? Enggak kan? Pasti harus terhubung ke Wi-Fi sekolah dulu, baru bisa apa? Baru bisa langsung terbuka. Paham sampai sini? Ya. Oke, paham sampai sini? Contoh penerapan fungsinya lagi, ya. Jadi kita nggak harus, atau saya nggak harus menjelaskan lagi ke kalian, tapi kalian sudah tahu langkahnya. Dan di setiap fungsi ada yang namanya input, proses, dan output. Kalau di sini inputnya apa? Tadi saya ngomong ambil input informatika. Ya.
inputnya. Prosesnya kalian mencari. Terus outputnya buku informatika telah disiapkan. Kalau misalnya yang tadi ujian, saya tanya, inputnya apa? Silakan buka link ujian, terus saya ngomong. Prosesnya apa? Prosesnya kamu hubungkan dulu Wi-Fi, ya, baru buka link ujian kan. Nah, terus outputnya apa? Sudah bisa login. Paham sampai sini? Ya. Jadi di setiap fungsi ada yang namanya input, input dulu, terus proses, lalu output. Urutannya input, proses, output. Paham? Paham sampai sini? Oke. Nih, kita lihat simulator mesin berbentuk adonan. Lihat di buku kalian, coba buka. Pada jalur-jalur mesin terdapat alat pembentuk adonan yang dapat mengubah bentuk adonan tertentu menjadi bentuk lainnya. Alat tersebut ditandai dengan sebuah garis. Pada setiap alat terdapat petunjuk mengenai bentuk awal adonan yang akan diubah, ya. A dan bentuk akhir adonan B. Jadi A itu menjadi B, ya. A menjadi B. Tapi jika apa? Fungsinya apa? Ya. Terdapat petunjuk. Proses itu dituliskan dengan A menjadi B, yang artinya jika adonan berbentuk A atau jika inputnya berbentuk A, ya, jika inputnya berbentuk A, maka dia akan menjadi bentuk B. Jika inputnya bukan berbentuk A, dia akan bentuknya turunannya sama atau menjadi bentuknya itu sama. Ya. Contoh, ingat kata-kata yang tadi. Ini fungsinya ini. Fungsinya lingkaran menjadi kotak. Inputnya adalah segitiga. Di sini jadi apa? Fungsinya tadi apa fungsinya? Fungsi di sini yang mana? Ini kan. Jika inputnya berbentuk A, maka dia akan menjadi B. Ini A, ini B. Sekarang saya tanya, segitiga turun ke bawah jadi apa? Jika inputnya tidak sama, maka dia akan bentuknya tetap. Itu fungsinya. Ketentuannya. Jadi kalau saya inputkan segitiga, jadinya apa di sini? Apa? Segitiga. Kenapa? Karena inputnya tidak sama. Terus saya tanya lagi. Kalau inputnya kotak, jadinya apa? Kenapa mikir ada yang bulat? Lihat fungsinya. Bulat jadi kotak. Apakah begini fungsinya? Enggak, panahnya kan ke kanan. Ya udah berarti tetap kotak. Jangan tetap kecoh karena di sini ada kotak terus dia bulat. Paham? Ya. Contoh fungsinya adalah kotak menjadi segitiga. Di sini saya masukin kotak. Jadi apa? Segitiga. Paham? Ya. Itu gunanya fungsi. Ya. Sekarang kita lihat yang di depan. Ya. Kita lihat dari jalur satu dulu tuh. Di jalur satu ada 4 jalur. Ada kotak menjadi segitiga, ada kotak menjadi segitiga, ada segitiga menjadi kotak, ada bulat menjadi segitiga. Sekarang saya tanya, dari jalur satu, lihat buku ya. Dari jalur satu, saya mau masukinnya adalah bulat. Keluarannya di A jadi apa? Saya mau keluaran terakhir, ya, bukan keluaran di jalur, bukan keluaran di garis pertama, garis kedua, garis tiga, garis empat. Pokoknya ada 3 jalur. Nah, kita ambil jalur satu, itu melewati berapa tahap? Melewati 4 tahap. Sekarang saya mau masukin lingkaran. Untuk menuju K, dia akan menjadi apa? Kita buktikan. Ya. Lihat. Saya masuk ke lingkaran. Di
Tahap pertama dia apa jadi apa? Sisanya kerja. Paham? Oke. Oke, kita post test dulu. Silakan di screenshot barcode di depan. Kerjakan sendiri, nggak usah nanya kiri kanan karena cuma 5 soal. Saya mau pemahaman kalian sudah sampai mana untuk materi fungsi. Nah, kita diskusi kelompok. Ya. Oke. Kelompok sudah kita buat ya, bentuk kelompok 4 sampai 6 orang. Ya, sudah kita buat berdasarkan barisnya ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya. Oke. Pilih salah satu situasi dari contoh di bawah ini. Ya, atau boleh buat sendiri ya di luar yang ada di sini. Ya, bisa pilih bel sekolah, antrian siswa, mesin minum otomatis, lampu otomatis di kamar, jadwal belajar harian, absensi otomatis dan kartu. Tuliskan situasi yang dipilih di bagian nomor 1 di nomor ini ya. Jadi bebas sebenarnya. Kalau mau kamu punya pemikiran sendiri, kelompok yang berdiskusi punya pemikiran sendiri tidak jadi masalah. Buat sama fungsi untuk situasi tersebut, misal fungsi bersekolah, fungsi minum otomatis, ya. Jadi ada tulisannya seperti ini ya. Tulisannya nyambung, terus di akhir ini tulisannya besar di awal dan akhir. Misal bersekolah B-nya besar, S-nya besar, paham? Terus ada tutup kurung, buka dan tutup kurung. Identifikasi elemen fungsi, mana yang bagian input, mana yang bagian proses, mana yang bagian output, ya. Terus isi bagian refleksi, apa manfaat mempelajari sesuatu yang seperti ini sebagai fungsi, misalnya bel sekolah berbunyi, manfaatnya apa sih kalau ini ada, ya. Ataupun bel isyarat ini otomatis berbunyi, berarti kan manfaatnya apa, ya, bisa tepat waktu kah dan lain-lain. Terus bagaimana cara berpikir seperti ini bisa membantu kalian di kehidupan nyata, ya. Nah, ini nanti presentasi kelompok LKPD-nya bentuknya seperti ini. Tulis nama anggota, kelas, tanggal, contoh, terus isikan ini, ya. Refleksinya jangan lupa. Paham? Ya, apa manfaat mengambil suatu jenis sebagai fungsi? Oke? Nah, pengerjaannya berapa menit? Ya, bisa tentukan dulu kelompok mana yang maju pertama. Kelompok 3. 1 dari mana tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3 yang maju pertama. Ingat turunkan ya, salam dan lalu orang bisa. Oke, silakan dibuka. Yang lainnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kami dari kelompok program ingin mempresentasikan keabdian mengembangkan skenario fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Dharma. Nama saya Rasya. Nama saya Nggak usah dioper kan? Nama saya contoh situasi yang bisa ditulis. Nggak usah dibaca itu. Tuliskan situasi yang kamu pilih. Sekolah berbunyi. Buat nama fungsi untuk menggambarkan situasi tersebut. Fungsi bunyi dan sekolah. Identifikasi elemen fungsi input. Masukkan waktu misalnya pukul 07.00, 15.00, 15.00. Proses langkah-langkah dalam fungsi. A. Sistem mengidentifikasi waktu yang telah ditentukan untuk bel berbunyi. B. Sinyal dikirimkan ke perangkat bel. C. Bel berbunyi. D. Bel berhenti berbunyi setelah durasi tertentu. Keluaran suara bel sekolah. Pemahaman memahami situasi sebagai sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus dari bel sekolah lagi ya. Nah, fungsi ini bel sekolah di sini masih ada spasi di sini, masih ada rentang. Inputnya waktu, misalnya pukul 7.12 ya. Proses sistem mengidentifikasi waktu yang telah ditentukan bel berbunyi. Sinyal dikirimkan per perangkat bel berbunyi, bel berarti suara bersekolah. Nanti semua sampai kedua. Ini kurang lengkap ya yang dijelaskan. Tidak apa-apa. Silakan berlipat. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Contoh situasi yang dipilih oleh kelompok kami. Lampu otomatis. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lainnya ada Alisa, Amelia. Kami dari kelompok 2, contoh situasi yang bisa dipilih. Lampu otomatis di kamar mandi menyala saat ada orang masuk. Buat nama fungsi untuk menggambarkan situasi tersebut. Penerangan otomatis. Identifikasi elemen fungsi bisa dilanjutkan oleh teman selanjutnya.
Memahami strategi itu sebagai fungsi bantu kita mengerti bagaimana suatu sistem bekerja secara logis serta bisa digunakan untuk merancang solusi otomatis dan berbuat semuanya. Kira-kira selain lampu otomatis yang bisa diterapkan di rumah apa? Selain lampu otomatis atau lampu yang bisa diterapkan di rumah. Dalam informatika, fungsi membantu menyusun program dengan rapi dan struktur, mempermudah dalam mengolah kode pajak dengan cara memecahnya menjadi bagian-bagian kecil. Fungsi bisa digunakan berulang kali tanpa harus menulis ulang perintah yang sama. Saat terjadi kesalahan, kita hanya perlu memperbaiki di satu tempat, bukan seluruh program. Dalam kehidupan nyata, kita sering melakukan aktivitas berulang dengan langkah yang sama, misalnya membuat mie, menjekat tinggi, menjamur. Dengan berpikir seperti fungsi, kita bisa merencanakan dan menyederhanakan tugas. Fungsi membantu kita berpikir sistematis dan efisien dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, jadi hari ini kita cukup membahas tentang fungsi. Ada di berbagai komputasional. Hal apa yang disampaikan bisa masuk ke dalam bisa dipahami oleh kalian, ya, dan bisa berguna, ya. Untuk materi selanjutnya di pertemuan kedua nanti kita membahas tentang apa? Himpunan dan sisa bilangan. Silakan kalian nanti di rumah pelajari terlebih dahulu atau rangkum sedikit tentang himpunan dan sisa bilangan. Paham sampai sini? Oke. Terima kasih untuk 8G. Silakan kembali kelas, bisa istirahat. Terima kasih. Untuk RKPD-nya dikomplain ya. RKPD jangan lupa. Nanti aja di kelas aja nanti dikorektif aja di kelas.